Banyak sekali pendukung nomor 1 dan nomor 3 dalam Pilpres tahun 2024 meneteskan air mata ketika menonton video ini. Kisah cinta berikut ini layak diangkat ke film layar lebar. Mengapa? Tentu saja kisah cinta ini untuk bahan kajian dan renungan kaum milenial. Kisah cinta itu sangat indah untuk dikenang ketika mengalami lika-liku seperti kisah Pak Prabowo dan Bu Titik berikut ini. Ternyata ribuan komentar selalu menyertai video tentang kisah cinta yang penuh lika-liku ini. Jika ada buku yang merangkum kisah belia terkini, yaitu saat Bu Titik mendampingi pelantikan presiden dengan status kembali suami istri, mungkin ceritanya lebih mengharukan lagi. Iman, ilmu, dan amal terus ditempa selama perjalanan hidup mereka, dari mulai cacian, cemur, hingga sanjungan selalu menyertainya. Pahit dan manisnya hidup sudah dirasakan, kini sudah saatnya fokus untuk membangun negeri yang dicintainya ini. Kini saatnya memaksimalkan kemampuan membangun negeri ini, saatnya menunjukkan bukti-bukti yang nyata sesuai impian, selama berulang kali mengalami kegagalan itu. 5 tahun ke depan adalah realisasi mimpi jejak Bung Karno, hingga Pak Jokowi. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto adalah salah satu pasangan yang sampai saat ini menjadi sorotan publik Indonesia. Keduanya menikah pada tahun 1983 dan bercerai pada tahun 1998. Di balik pernikahan dan perceraian mereka, ada kisah cinta yang menarik untuk diketahui. Rangkuman kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto ini dilansir dari unggahan akun @kucing pejabat, Jumat 16 Februari. Berikut ini adalah rangkuman kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto yang dikutip dari buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang karya Sumitro Jojo Hadikusumo, ayah Prabowo. Awal pertemuan, murid dan mentor. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pertama kali bertemu ketika Titik menjadi murid dari Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang ekonom dan politisi terkemuka. Sumitro adalah ayah dari Prabowo dan mentor dari Titik. Dari pertemuan tersebut, Prabowo dan Titik mulai menjalin hubungan asmara yang berlangsung selama 2 tahun. Sumitro sendiri mendukung hubungan putranya dengan Titik. Ia bahkan menitipkan pesan kepada Prabowo untuk serius dan melangkah ke jenjang pernikahan. Prabowo pun menuruti keinginan ayahnya dan siap melamar Titik. Prabowo Subianto melamar Titik tidak sendiri, melainkan didampingi oleh ayahnya. Sumitro datang ke kediaman Soeharto, Presiden Indonesia saat itu, untuk meminang Titik untuk anaknya. Soeharto menerima lamaran tersebut dengan penuh keikhlasan dan kehangatan. Ia juga memberikan nasihat kepada Prabowo dan Titik karena ia tahu bahwa pernikahan mereka akan menjadi perhatian masyarakat luas. Ibu Til juga tampak sangat bahagia dengan lamaran tersebut. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto akhirnya menikah pada tanggal 8 Mei tahun 1983 di Taman Mini Indonesia Indah TMI. Pernikahan mereka digelar dengan megah dan menggunakan adat Jawa. Saksi dari pihak Soeharto adalah Umar Wirahadikusuma, wakil Presiden Indonesia saat itu. Kesaksi dari pihak Sumitro adalah Im Jusuf, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan mantan Panglima LBRI. Memiliki seorang putra, Didit Prabowo. Dari pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, lahir seorang putra yang diberi nama Ragowo Hadi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Didit lahir di Jakarta pada tanggal 22 Maret tahun 1984. Didit tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat, kemudian pindah ke Paris, Prancis. Didit memiliki bakat di bidang desain dan mode. Ia menempuh pendidikan di Parsons School of Design, New York, dan Cole Parsons Paris. Kini, ia berprofesi sebagai desainer atau perancang busana yang terkenal. Pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1998, keduanya resmi bercerai. Perceraian mereka dipicu oleh situasi politik yang memanas pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1995, hubungan antara keluarga Sumitro dan Soeharto mulai merenggang. Hal ini disebabkan oleh sikap kritis Sumitro terhadap kebijakan Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto marah
adalah terkait dugaan korupsi dalam dana pembangunan. Besan yang berani mengkritisi keadaan. Ketegangan antara keluarga Sumitro dan Soeharto semakin memuncak pada tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi, politik, dan sosial yang mengguncang Indonesia. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang menduduki gedung MPR atau DPR. Keluarga Soeharto menyalahkan Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, atas kejadian tersebut. Mereka menuduh Prabowo tidak melakukan tindakan untuk menghalau mahasiswa dan bahkan terlibat dalam upaya menjatuhkan Soeharto. Bersamaan dengan itu, Prabowo dan Titik juga mengakhiri pernikahan mereka. Mereka bercerai bukan karena tidak saling mencintai, tetapi karena keadaan yang memaksa mereka untuk berpisah. Tetap rukun dan silaturahmi, keikhlasan dari kisah cinta. Seperti saat upacara merespon hasil quick count pemilu yang digelar 14 Februari tahun 2024, angka Prabowo sangat mengejutkan. Bu Titik bukan cuma hadir, tapi berdiri saat dipanggil namanya. Meskipun sudah bercerai, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tetap menjaga hubungan baik dan silaturahmi. Keduanya masih sering bertemu dalam berbagai kesempatan, baik yang bersifat pribadi maupun politik. Baik Prabowo maupun Titik Soeharto juga tidak saling menikah lagi usai lebih dari 25 tahun bercerai. Keduanya masih menyimpan kenangan indah dari masa lalu. Mereka juga masih saling mendukung dan menghormati satu sama lain.